하지 말자 그랬잖아. 생각나는 밤 아닌가? 모르는 일이라니까. 주인들이 말해줬어. 유민철의 사례를. 홍유천 변호사와 Agak kareba apa kabar maksudnya? Sudah saatnya kita lanjutkan part 2 Vincenzo. Di sini pelan-pelan bos besar di balik Bible Group perlahan mulai terungkap benar. Seperti biasa, kisah akan selalu dibawakan dengan sederhana, mendalam dan detail. Perang pun akhirnya dimulai. Censo mulai menyusun strategi meminta bantuan para korban Bible untuk meratakan gudang suplai farmasi milik Bible. 전혀 힘들지 않습니다. 있다니까요. 우리 왜 이렇게 못? 형님. 닥쳐. Wah, astaga, siapa sangka direktur Bible Group ternyata ialah Wo, pria lugu yang selama ini dikenal sebagai asisten Caca di Wusang. Nama aslinya John. Han hanyalah boneka yang ia gunakan agar identitas aslinya tak pernah terendus siapapun. Ia sengaja menyamar sebagai pemagang di Wusang untuk menggali informasi sekaligus memantau bagaimana Wusang menopang Bible dari balik layar. Nah, saat gudang suplai farmasi Bible rata dengan api, Caca akhirnya paham alasan Censo selalu membawa korek kuningan tersebut. 태워버리고 싶네. Karena besar kecilnya rezeki harus dirayakan dengan secangkir kopi, namun aksi balas dendam ini justru dirayakan dengan sebotol anggur oleh Caca dan Censo. Censo menjelaskan pada Caca bahwa inilah cara paling pantas untuk membalas kekejian mereka. Jika dibawa ke jalur hukum, Bible dan Wusang jelas akan unggul karena minimnya bukti. Maka setidaknya Censo membalas dengan caranya sendiri, Tapi satu prinsip tetap ia pegang teguh dalam keadaan apapun, ia tak pernah melukai anak-anak dan perempuan. 이건 혜태야. 집에서 대책 만들어. 오케이? 시내우 잘 전하고. Untuk mencari tahu lebih dalam soal Bible, pada suatu waktu ketika Han sedang nge-gym, Censo datang menyamar sebagai penggemar berat direktur Han. 이거 드세요. 열혈 팬입니다. 보고 제가 회장님의 팬이 됐거든요. 할 말 다 했으면 운동 될까 보다. Dari sinilah Censo akhirnya tahu bahwa Han bukanlah bos sebenarnya dari Bible Group. Caca sampai kaget mendengar kabar itu, barulah ia tersadar, oh pantesan direktur itu terlihat labil dan gampang dipengaruhi. Maka misi selanjutnya pun jelas, mencari tahu siapa bos besar yang tersembunyi di balik Bible Group. Lalu Yung-hee habis menerima teror saat sedang asik menari Zumba di ruang mesin cuci. Dari situ kecurigaan langsung mengarah pada pengacara Itali. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, Censo dan Pak Jae tak menemukan jejak kriminal apapun. Jae bahkan menghubungi asosiasi pengacara Itali dan hasilnya benar-benar bersih. Tapi justru itu yang membuat Yung-hee makin curiga, terlalu bersih berarti janggal. Yung-hee kemudian mendatangi kantor hukum Jipuragi untuk menemui Censo, namun yang ia temui hanya asisten Rudy. Yung-hee membawa cenderamata berupa bunga lidah buaya tanpa Rudy sadari bahwa di dalam pot bunga itu tersembunyi alat penyadap. Nah, tak lama kemudian Censo mengetahui bahwa pihak Wusang sempat datang ke Jipuragi. Keesokan harinya, Censo dan Caca mendatangi Wusang untuk unjuk gigi sekaligus memperingatkan mereka agar berhenti menyebar berita hoax di media.
Dari sinilah kecurigaan Yung-hee akhirnya terjawab. Orang yang menerornya tempo hari memang ialah Vincenzo. 태어나는 방법은 한 가지지만 잘 모른다고 방법은 수만 가지야. 책임이 따르죠? 반항을 블록버스터 일을 맡기로 했어요. 좀 탐나네. Sebelum RDU 90 resmi diluncurkan, pihak Bible harus menjalani satu kali persidangan terlebih dahulu untuk meyakinkan publik bahwa obat tersebut telah lolos uji klinis sekaligus membuktikan bahwa pihak penggugat dari Jeopardy hanya menyebar fitnah soal obat pereda nyeri itu. Usang sengaja mempercepat proses persidangan karena mereka sudah yakin akan menang, apalagi sang hakim pun telah disogok. Pak Jae dan Yung-hee tahu betul bahwa pihak penggugat tak memiliki cukup bukti untuk menjerat RDU 90. Meski kenyataannya obat pereda nyeri itu sudah memakan korban, setidaknya lebih dari 40 orang. Mau tak mau, Cha-cha dan Chenso harus tetap menghadiri persidangan demi meyakinkan Pak Jojo, tukang jahit di plaza yang bahkan menyiapkan jas terbaik untuk mereka berdua sebelum berangkat ke gedung pengadilan. 집에 키 두고 왔다. 타고 가죠? 없어요? 네. 아, 법원 가는 길이에요. 40명이 넘고 숫자라고 다 거짓을 말하고 있다. 야야야, 뭐지 변호? Jancok, keren habis mereka berdua Pihak terdakwa termasuk Yung-hee dan Pak Jae langsung kena mental melihat penampilan Chenso dan Cha-cha, termasuk John si polos lugu yang ternyata adalah bos besar Bible yang sebenarnya. Persidangan pun segera dimulai. Entah skema apa yang sudah Chenso siapkan, padahal secara logika posisi mereka jelas-jelas di atas kertas akan kalah. 죄송합니다. 수가 발생했습니다. 재판 중입니다. 누수가 생겨서 진행하겠습니다. 어머. 아직 아니야. 진행하세요. 지금. 뛰었어요. 잘못하면 큰일 나. 조심. 관세음 복수. 재판을 Wah, ternyata inilah strategi yang sudah dipersiapkan Chenso sejak awal. Ia mengatur semuanya dengan rapi, bekerja sama dengan para penghuni plaza dalam sebuah skema yang cukup epik dan terstruktur. Dampaknya pun langsung terasa. Proses persidangan terpaksa ditunda dan dijadwalkan ulang pada pekan depan. Dengan alasan sederhana tapi memalukan, Pak Hakim mengalami pembengkakan parah. 한 번도 없어. 나타난 적은 처음이라고 엄마 처음 25년 만에. Dalam keterlibatannya pada kasus Bible, Chenso selalu menyempatkan waktu untuk menjenguk emaknya di lapas. Sejak awal, Bu Oja sama sekali tak mengetahui bahwa pria tampan yang rutin datang itu adalah putra yang selama ini ia cari-cari. Entah apa alasannya, Chenso tetap memilih merahasiakan jati dirinya, seolah ada beban masa lalu yang belum siap ia buka. 줄 알았는데. 그럼 자식은요? 엄마가 조금만 엄마가 나 찾. 없어요. Setelah diporak-porandakan di pengadilan, Pak Jae mulai berniat membuntuti Chenso dan Cha-cha. Dengan wajah menyebalkannya, Yung-hee malah menyebut langkah itu hanya buang-buang waktu saja. Padahal dari sinilah mereka berharap bisa membaca rencana Chenso lewat alat penyadap yang pernah dipasang, ya kan? Masalahnya ialah Chenso tak pernah seceroboh itu Yung-hee. 해봤어요. 왜 그래요? 화분에 도청장 무슨 상식 아닌가요?
술 한잔 하죠. Diperhatikan secara saksama, Cha-Cha tampak semakin terpesona oleh kecerdasan Chainsaw. Bahkan tanpa disadari, Cha-Cha mulai menyimpan ketertarikan tersendiri pada Chainsaw. Namun dibalik itu semua, tujuan utama Chainsaw ke Korea tetap sama, mengambil emas yang tersimpan di ruang rahasia Plaza sebagai tabungan masa tuanya. Komunikasinya dengan Pak Cho pun terus berjalan karena mereka harus menemukan cara agar para biksu kuil Nanyak bisa dipindahkan. Di saat para biksu asik berkumpul bersama para penghuni Plaza, Chainsaw mulai diam-diam menyelinap masuk ke kuil untuk mengecek apakah sistem ruang rahasia itu masih berfungsi atau tidak. Sementara itu Lilo tak henti-hentinya menguntit, berusaha membuktikan satu hal, apakah Chainsaw benar bagian dari kelompok mafia atau bukan. 맡기고 있다. 그된 일이지. 하고 있는 것인가? 정말 너무 잘 되네. Sejauh ini Lilo tak sekalipun menemukan kejanggalan pada Chainsaw. Alih-alih curiga, ia justru mulai menaruh simpati. Di sisi lain, Wo yang perlahan menyimpan kecurigaan pada Chainsaw mulai mencari informasi lebih dalam. Namun hasilnya justru membuat Wo heran karena Chainsaw tercatat menerima banyak penghargaan atas kegiatan amal yang ia lakukan di berbagai negara. Hingga pada suatu waktu, Direktur Nam meminta Pak Jae dan Young Hee untuk melakukan presentasi besar mengenai Bible Group. Dan dari sinilah Wo mulai menempatkan jati dirinya yang sebenarnya. 가만히 있어요. 가만히. The real owner. It's me. 너 재밌었지? 용서해 주십시오. Pak Jae dan Young Hee benar-benar terkejut. Mereka tak pernah menyangka pria lugu yang selama ini magang di kantor mereka ternyata adalah bos besar Bible Group yang sesungguhnya. Han, sang adik hanyalah boneka yang dipasang untuk mengurus perusahaan di permukaan. Situasi pun langsung berbalik. Orang yang dulu sering digertakin justru diperlakukan dengan penuh hormat. John meminta satu hal, identitas aslinya harus tetap dirahasiakan. Ia juga memberi perintah tegas pada Young Hee untuk membuntuti siapapun yang berani menghalangi peluncuran RDU 90 termasuk pengacara Cha-Cha. 잘하시고. 좀 실망이었어요. 죄송합니다. 잘 챙겨줘요. 그치? 예. 짜라고 무시하지 말고. 응? 들어가십시오. Entah bagaimana reaksi Cha-Cha jika sampai tahu bahwa Wo sebenarnya adalah bos besar Bible. 부상으로 돌아와요. 왜? 대책 논의하러. Tiba saatnya sidang kedua kembali digelar dan pihak terdakwa sama sekali tak menyangka bahwa mereka akan kalah. Chainsaw dan Cha-Cha kembali memenangkan persidangan dengan memanfaatkan Profesor Kim, istri dari kepala rumah sakit Sung Wong, Dr. Gil, dokter yang berperan besar dalam pengembangan RDU 90. Jauh sebelumnya, Chainsaw telah memasuki kehidupan pribadi Profesor Kim, menggali dan mengungkit kejahatan yang dilakukan suaminya. Dr. Gil ternyata bukan hanya terlibat dalam peracikan obat, tetapi juga diketahui berselingkuh. Dan semua fakta itu berhasil dibongkar oleh Chainsaw. Coba bayangkan betapa rapi dan dalamnya ia menggali setiap informasi. 저 인간 팔 좀. 이 새끼야. 빙신조 적 있습니다 형님. 빨리 부셔버려. 이 날려버릴 돈이 얼마인 줄 알아? John yang mulai merasa terusik dengan sosok Chainsaw untuk pertama kalinya sumber hidupnya benar-benar terguncang hebat karena ia kalah dalam persidangan 2 kali berturut-turut. Itu berarti peluncuran RDU 90 resmi batal. Di balik amarahnya, John langsung memerintahkan Han untuk segera merobohkan gedung Plaza agar Menara Bible bisa berdiri secepatnya. Sebab dengan berdirinya Menara Bible yang baru, John akan jauh lebih leluasa menjalankan rencananya, menjanjikan bagian kepada hakim, jaksa, politikus, hingga pejabat pemerintah sampai akhirnya ia bisa menguasai perekonomian Korea. Atas kekalahannya di persidangan, Bible langsung bergerak memperbaiki citra dengan memerintahkan Han menggelar konferensi pers. Dalam pernyataan resminya, Bible berjanji akan memberikan kompensasi kepada seluruh korban kimia RDU 90 serta pihak-pihak terkait. Namun di balik layar, Usang juga mengambil langkah kotor dengan memerintahkan 2 polisi itu kembali menangkap Cha-Cha, menjeratnya dengan tuduhan praktik penggelapan uang, pelanggaran undang-undang pengacara, pengancaman, hingga pemalsuan dokumen. 자 갑시다. 생각하지 말아요. Lama-lama kalau begini caranya mereka berdua bisa jatuh cinta beneran, dan karena Chainsaw berhasil membuktikan bahwa Cha-Cha tak bersalah, Cha-Cha pun akhirnya dibebaskan kembali.
Namun cerita tak berhenti di sana karena Chainsaw juga sudah mengatur strategi rapi untuk memberi dua polisi itu pelajaran yang setimpal. Dan karena gedung mereka semakin terancam, para penghuni plaza kembali berkumpul di kedai Mbak Ros untuk menyusun strategi pertahanan jika sewaktu-waktu pihak Bibel datang mengusir mereka secara paksa. Kebersamaan ini terasa sangat menyejukkan. Ada Pak Biksu, Pak Toto, Lilis, Pak Jojo, dan masih banyak lagi termasuk si penari. Pokoknya paket lengkap mereka. Setelah itu, Caca terlihat mengajak Chainsaw berjalan-jalan sejenak di malam yang bersahabat ini. Rasa penasaran Caca terhadap dunia mafia akhirnya muncul juga, yang mulai melontarkan pertanyaan demi pertanyaan, dari berapa gaji pengacara mafia, sampai bagaimana Chainsaw bisa menjadi pengacara mafia di Eropa sana. 대가를 치러야죠. 아니구나. 마피아의 원칙입니다. 쉬어요. Di esok harinya, ditemani Caca, Chainsaw kembali datang menjenguk Bu Oja. Kondisinya ternyata semakin parah, penyakitnya telah masuk stadium akhir, Namun di tengah kabar buruk itu terselip kabar baik untuk Bu Oja. Surat pembebasannya tiba-tiba telah disepakati. Caca pun berencana memindahkan ruang perawatannya ke tempat yang lebih layak, dan Chainsaw memastikan seluruh biaya rumah sakit akan ia tanggung sendiri. 변호사님 딸. 안녕하세요. Sampai di suatu waktu Chainsaw diajak bertemu oleh Pak Chow. Mereka kembali membahas cara mengeluarkan emas dari ruang rahasia. Di sini Pak Chow membawa kabar penting. Emas-emas itu tak perlu dikeluarkan dengan merobohkan atau merenovasi bangunan katanya, melainkan cukup menggunakan identifikasi iris mata milik Tuan Shaolin. Pak Chow mengaku mendapatkan data iris mata tersebut dari seorang peretas andal asal Shanghai. Artinya, kini mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan emas dari bawah kuil Nanyak. Di sisi lain, karena pihak Bibel berniat memperkuat hubungan dengan kejaksaan Nandongbu, John mulai memerintahkan Han, Young-hee, dan Pak Jae untuk mengajak pimpinan kejaksaan makan bersama. Jaksa itu bernama Pak Jin, namun sialnya, Pak Jin sama sekali tak menerima suap. Sehebat apapun dorongan dan janji politik yang dilontarkan Young-hee, semuanya gagal. Baru kali ini Young-hee tak mampu menghasut seseorang. Dari sinilah kebusukan Usang dan Bibel mulai bocor ke pihak kejaksaan. Bahkan Pak Jin tak segan menyatakan akan melaporkan mereka semua. Nah, selepas dari pertemuan itu, Pak Jin dan Jaksa Rihu justru diculik oleh pembunuh bayaran milik John. Keduanya diseret ke sebuah ruangan tersembunyi untuk dieksekusi. Wah, ngeri cara mainnya John. Jiwa psikopat itu benar-benar bersemayam dalam dirinya. Tanpa ragu yang mulai menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Dan kini teror itu perlahan sudah merambat ke arah Caca. Untung Chainsaw sudah menyadari ancaman ini sejak awal, kalau tidak entah bagaimana nasib Caca sekarang. Karena ketakutan sendirian, Caca pun meminta Chainsaw untuk menemaninya, tapi Chainsaw justru memilih langkah paling aman, yang menyarankan agar mereka menginap di hotel terlebih dahulu. Setelah jendela apartemen itu diperbaiki, barulah Caca bisa kembali atau setidaknya untuk sementara menginap di rumah teman. 그래요. 꿈 덮지 마. Chainsaw sebenarnya pura-pura menolak, padahal itu sudah jelas isyarat keras dari Caca yang ingin menumpang di rumahnya, ya kan? Namun pada akhirnya Chainsaw tetap memilih opsi paling aman dengan membawa Caca menginap di hotel. Bejir, dikira mau muai, ternyata mau buka pintu. Kecewa dong si cantik. Tepat di sepertiga malam saat Chainsaw sudah siap-siap merebahkan badan, ketukan di pintu justru terdengar. Ia sempat heran sampai akhirnya pintu dibuka dan di sanalah Caca berdiri. Alasannya sederhana tapi jujur, ia takut tidur sendirian di hotel. Mau tidak mau Chainsaw menerimanya, ya kan, setidaknya agar tak dicap terlalu jahat oleh Caca. Sebelum tidur, Chainsaw sempat menyajikan Indomie rebus, sederhana tapi cukup menenangkan di malam yang panjang itu. 여기서 자게요? 둘이? 응, 아파서 못 자겠어요. 근데요. 아니요. 네. Romantis sekali malam ini, namun kehangatan tersebut tak bertahan lama. Di keesokan paginya, media langsung dihebohkan dengan kabar kematian Jaksa Rihu. Nasib kepala Jaksa Jin pun menjadi tanda tanya besar, entah ia ikut terbunuh malam itu atau masih disekap di suatu tempat.
Caca seketika menebak bahwa semua ini pasti berkaitan dengan Bibel dan Nusang. Kekhawatiran pun muncul karena jika ini terus berlanjut akan semakin banyak orang yang terluka ke depannya. Dan karena Caca dan Chenso semakin penasaran siapa sebenarnya sosok di balik perusahaan monster itu, mereka pun mulai bergerak lebih dalam menelusuri satu persatu orang-orang yang berada di sekitar Direktur Han. 누가 바보야? 아우씨. 우리 바벨 제약의 RDU 903 대규모 투자 들어옵니다. 아까보다 3배 이상 보강하세요. Pada akhirnya peluncuran RDU 90 tetap akan diluncurkan. Jika kalian sadari pimpinan kejaksaan Nandongbu Pak Jin ternyata tak dibunuh oleh John malam itu, ya hanya diancam lewat kematian jaksa Rihu agar mau memihak Bibel ke depannya. Di sisi lain, Bibel juga telah melakukan investasi besar-besaran dari 2 bank berbeda untuk kembali meningkatkan produksi RDU 90. Setelah mengalami kerugian besar, inilah alasan John kini asik menari di hadapan miniatur menara Bibel miliknya sebab sebentar lagi akan menguasai perekonomian Korea. Apalagi para penentang RDU 90 termasuk kejaksaan kini telah berpihak pada mereka. Menara Bibel sebentar lagi akan berdiri tegak di atas Plaza Gyeongga. Nah, demi memastikan peluncuran RDU 90 berjalan lancar, John pun memerintahkan Wusang untuk menyingkirkan siapapun yang pernah terlibat melawannya, termasuk Dr. Gil yang melarikan diri, serta keluarga para korban yang pernah membantu Chenso dan Caca membakar gudang suplai farmasi milik mereka. Darah demi darah terus bertumpah, orang-orang tak bersalah direnggut secara cuma-cuma. Pedih rasanya melihat semua ini atas meninggalnya para keluarga korban tersebut. Pihak Bibel kembali memanipulasi fakta dengan menyebut insiden itu sebagai tindakan bunuh diri. Dari sinilah marah Chenso makin berkecamuk, ia tak sabar lagi menemukan dalang sesungguhnya di balik Bibel. Saat Chenso dan Caca mendatangi kantor polisi untuk meminta autopsi serta investigasi, mereka justru disuruh pulang. Dalam kondisi seperti ini, polisi benar-benar sudah tak bisa diandalkan. 합니다. 좀 하라고! 이 양반이 정말! 가시죠, 가시죠. 더 차갑게 해요. 성공률이 높아요. 뭘로 끝낼 거예요? 범안 기록은 다 처리했지. 준석. Di malam harinya, Chenso akhirnya menunaikan janjinya pada 2 polisi tengil itu tepat setelah mereka menyelesaikan transaksi kotor dengan pihak Wusang untuk menenggelamkan kasus keluarga para korban. Chenso yang sejak awal telah memantau pergerakan mereka langsung bergerak. Kedua polisi itu dihajar habis-habisan. Ia diseret dan dibawa ke sebuah gedung kosong untuk diberi pelajaran. Setelah diancam, kedua polisi bernama Sambu dan Arta itu akhirnya berjanji tak akan lagi bekerja sama dengan Wusang. Mereka juga menyerahkan pada Chenso rekaman CCTV sekaligus laporan investigasi kasus para korban. Dari sinilah Chenso dan Caca tahu kebenaran sesungguhnya bahwa para korban diculik di sebuah terowongan. Ini jelas bukan kecelakaan, apalagi bunuh diri ya kan, melainkan pembunuhan yang dimanipulasi. Selain John sebagai biangker utama atas kematian orang-orang tak bersalah itu, dalang lain yang berperan besar ternyata Yung Hee yang sibuk menjilat sana sini entah janji apa yang telah ia terima dari John. 신이 된 것 같아서 이게 재미나. 벽 등반에 대한 대가. Untuk memancing iblis ini keluar dari kandangnya, Chenso punya caranya sendiri. Ya sangat memahami bagaimana struktur pembunuhan bayaran bekerja. Biasanya atasan mereka memberi perintah secara langsung atau hanya lewat satu orang perantara. Maka cara paling efektif untuk menemukan dalangnya adalah dengan memancing para pembunuh bayaran itu keluar ya kan, lalu menggeledah alat komunikasi mereka. Chenso sangat yakin dari sekian banyak kematian yang terjadi, semuanya dilakukan oleh orang yang sama. Trik awalnya sederhana memang, namun berbahaya, memprovokasi para pejabat agar keluar dan membunuh baik dengan ejekan maupun ancaman. Chenso pun langsung mengajak para penghuni plaza untuk bekerja sama. Setelah tugas dibagi satu persatu, teror demi teror pun mulai dijalankan. 폭탄인데요? Aksi
Aksi teror ini ternyata sangat efektif. Salah satu pembunuh bayaran John langsung datang mengadu. Terlihat jelas ketakutan dan kegelisahannya. Chainsaw telah memperlihatkan cara mainnya yang sebenarnya, membuat para penjahat itu mulai gemetar. 경고의 의미 죽이기 직전. 그냥 죽여야지. Pemain catur pasti paham jika raja sudah banyak bergerak, pertahanannya mulai goyah. John yang merasa terancam langsung memerintahkan para pembunuh bayaran mencari Chainsaw sambil menghubungi Cha-Cha dengan alasan mendapat informasi penting tentang Woo-sang agar merapat. Padahal itu hanyalah skema John. Chainsaw sudah mengetahui perintah para pembunuh bayaran menuju terowongan sehingga ia meninggalkan plaza lebih dulu, Sementara itu para penghuni plaza ternyata sudah diserang kelompok lain untuk memaksa mereka meninggalkan tempat tersebut. Pak Jojo yang kita kenal sebagai tukang jahit ternyata mantan yakuza. 얘는 옷감 자를 때만 쓰기로 맹. 브라자로 오지 말고 양 무슨 일인데? 없어요? 무슨 일 쳐도 야! 왜 무슨 일인데? 지금 얘기해요. 위험한 일이 생길 것 같아. 아니 근데 똑같아서요. 이상이었네. 회장님이 누구? 몰라. 폰은 뒀다 뭐 쓰면 덧나요? 알아냈어요. 바벨을 진짜 못. 그거 아니에요? 안 왔는데요. 안 받아요. 걸린 줄 알았는데. Melalui skema yang diatur Chainsaw, John hampir ketahuan. Untung ia cukup cerdas. John menggunakan 2 handphone yang ternyata dihancurkan sebagai alat untuk memerintahkan para pembunuh bayaran sekaligus memakai pengubah suara agar identitasnya tetap rahasia. Chainsaw dan Cha-Cha ditemani 2 anak buahnya, Dika dan Lego, mantan suruhan Woo-sang, langsung menghukum ketiga pembunuh bayaran John tersebut persis seperti yang mereka lakukan pada para korban Bible. Dan karena situasi masih cukup tegang, Cha-Cha meminta Chainsaw agar istirahat di rumahnya saja sambil menikmati arak berrahasiakan. Cha-Cha minta maaf soal terowongan tadi, ya tiba-tiba meluk karena khawatir itu sikap spontan katanya, Nah, untuk memastikan lagi, Cha-Cha memeluk Chainsaw selama 10 detik. Apa memang nyaman atau tidak? Ini semacam tes untuk tahu apakah Cha-Cha suka pada Chainsaw atau bagaimana. Dalam sekali pelukan ini, tahu-tahu Cha-Cha malah merasa tidak nyaman. Pasti bohong, teman-teman. Biasalah ya perempuan. Sesibuk-sibuknya Chainsaw tak pernah lupa datang melihat emaknya. Sebagai seorang anak yang sudah lama terpisah, tentu ada rindu yang kian mencekik dan harus dirapikan. Namun begitulah, Chainsaw masih belum bisa bicara jujur. Sambil meneteskan air mata, Bu Oja berkata, sebenarnya aku punya seorang putra. Setelah divonis kanker hati dan tak berdaya, aku harus menitipkannya ke tempat yang jauh agar bisa menemukan jati diri dan kebahagiaannya. Dari sinilah Chainsaw baru mengetahui kenapa dahulu ia dititip ke panti asuhan. Kembali ke John, dari Woo-sang sana beliau masih panik. Young-hee pun memberinya saran bagaimana jika membereskan Chainsaw dengan cara berbeda, yaitu menghabisi orang-orang terdekatnya. Sangat jelas maksud Young-hee di sini, ia pasti akan mengincar Bu Oja. Namun mereka belum mengetahui pasti di rumah sakit mana ia dirawat. Sampai di suatu waktu saat lagi asik sendaguro di restoran Pak Toto, tiba-tiba pihak dari tim divisi Kejaksaan Internasional Nang Dongbu datang menahan Chainsaw atas dasar percobaan pembunuhan, persekongkolan, dan pemerasan. Wah, ini sudah pasti perintah dari Bible dan Woo-sang. Lilo yang sedar dulu simpati dengan aksi kemanusiaan Chainsaw terpaksa membocorkan identitas aslinya dan menjadi pahlawan atas kebebasan Chainsaw.
이탈리아 조직범죄 인계 허가서입니다. Mengetahui jika Lilo ini agen dari BIN, tentu kejaksaan tak berkutik, apalagi mereka tak punya bukti konkret, ya kan? Chenso akhirnya bebas juga. Di samping itu ya kaget sekali melihat pembantu Pak Toto ini ternyata anggota Badan Intelijen Republik Korea. Ada satu pesan dari Lilo pada Chenso dan Cha-Cha, mereka harus tetap merahasiakan hal ini terhadap penghuni plaza. Dengan cepat kabar kebebasan Chenso ini pun sampai ke Wusang dan Bibel. Chenso yang masih terus berusaha mencari bos di balik Bibel kini mulai mendapat titik terang atas kerjasama yang dilakukan dengan Lilo. Lilo berhasil melacak tangan kanan Bibel yang bernama Kim, berusia 41 tahun, mantan pegawai perusahaan senjata multinasional yang kini bekerja sebagai pelobi senjata sekaligus informan di Eropa. Nah, setelah mendapatkan data pribadi, Kim, langkah selanjutnya diserahkan ke Chenso sebagai ahli intelijen. Chenso langsung bergerak menuju kediaman Kim ditemani Dika dan Lego, sementara Cha-Cha terlihat menemui John. Katanya ada bocoran lagi dari Wusang. Kalau dilihat-lihat si John ini sepertinya menaruh perasaan juga ke Cha-Cha. Nah, kita kembali ke Chenso saja. Penangkapan Kim pun berjalan mulus, tak main-main. Jika Kim di situ tak mau membocorkan siapa bos sesungguhnya dari Bibel, maka sudah pasti Chenso akan melepaskan tembakan. 너 유지하고 관계가 없다는 거. 우상의 변호사 장준우입니다. Dari sinilah Chenso akhirnya tahu siapa pengacara lugu di Wusang tersebut. Tak lain dan tak bukan ialah Raja Bibel Group. 그만하고 답하지 말아요. Setelah mengetahui siapa orang ini, Chenso pun memilih untuk berhadapan langsung dengannya. 아이씨, 마피아 새끼야. 변호사님,